Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min hatasmiyatu awwaluhu inda ghaslil kafaini. Wa minha, dan diantara sunnah wudu, sebagian sunnah wudu, at-tasmiyatu, yaitu membaca bismillahirrahmanirrahim. Awalahu, di permulaan wudu. Inda ghaslil kafaini, ketika mencuci dua telapak tangan. Telapak tangan nih yang kalau kita rapetin, nah, itu tuh yang dirapetin nih namanya telapak tangan. Itu. Di sini nyucinya Bismillahirrahmanirrahim, dibalik. Yang kiri diputer. Gitu. Sambil niat, aku niat mencuci tangan, melaksanakan sunnah wudu karena Allah. Gitu. Biar ada pahalanya. Sebab ini barang sunnah, kudu diniatin lagi. Aku niat cuci tangan, melaksanakan sunnah wudu karena Allah. Gitu. Nah, dilamain dikit ya sambil niat. Gitu, diputar-putar. At-tasmiyatu, baca bismillah. Lima ruya, karena ada hadis yang diriwayatkan. Annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, tawadhu, berwuduklah kalian, bismillahi, dengan membaca bismillah. Maksudnya bismillahirrahmanirrahim, enggak sepotong, enggak. Rawahu, meriwayatkan akan dia hadis Al-Baihaqiyyu bi isnadin jayyidin, oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang baik. Kalimat bismillah itu ada 4 kalimat. Bismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahimi, semuanya kasroh. Ya, semuanya itu kasroh. 4 kalimat maksudnya dosa di kala siang, dosa yang dikerjain di waktu malam, dosa yang disengaja, dosa yang kagak disengaja. Kalau itu dosa kecil, dengan bismillah rontok gitu. Kudu baca bismillah di setiap apaan aja. Bismillahirrahmanirrahim tuh jangan lupa. Ada orang solehah, suaminya preman, setiap mau megang apaan aja, mulain apa aja, baca bismillah. Lakinya kesel, bismillah mulu. Udah pegel saya dengerinnya. Dikasih aja dompet, nih kayak gini, simpen dompet saya nih, ditaruh di atas lemari, bismillahirrahmanirrahim. Ntar gua ambil, suruh ambil, nggak ada loh, berhenti baca bismillah. Dia ke dapur, diambil dompetnya. Akhirnya dia ngomong sama suami istrinya, dicemplungin ke sumur, diambil, cemplungin dalam sumur. Nah, bini kesini, mana dompet yang tadi saya suruh taruh? Kali ini lu, biar lu baca bismillah juga nggak bakalan ketemu dompet dah. Udah saya ceburin ke dalam sumur. Dia raba-raba ke atas lemari, bismillahirrahmanirrahim. Ada di atas lemari. Maaf bang, dompetnya masih basah nih. Waktu dia baca bismillah, malaikat Jibril ambil dari sumur, taruh lagi ke atas lemari. Begitu bismillah ampuhnya. Sayang kita kurang yakin sama bismillah. Gitu. Kurang keyakinan kita mau bismillah. Ada orang sakit nggak sembuh-sembuh, pegel, terjun dari lantai 30 zaman sekarang. Kirain kali jago, ringsek mati.
Di zaman dulu juga banyak orang kayak begitu, sakit nggak sembuh-sembuh, putus asa. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim, 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 terus saja dia baca. Kecuali kalau dia kepulusan, akhirnya sembuh juga. Diberondong nama bismillah, sembuh juga tuh penyakit yang kagak sembuh-sembuh sama medis. Itu kira-kira faedahnya bismillah tuh kayak begitu. Karena itu bismillah kudu dibaca. Kapan aja kudu dimulai dengan bismillah. Mau tidur 21, insya Allah nggak kena santet, nggak kena kemalingan, nggak kena kebakaran. Kalau baca bismillah 21. Gitu. Tapi 21-nya ditunda tahun depan. Oh iya. Udah kelewat. Luas ngaji yang ke sono-sono ya. Nah itu bismillah. Wa minha, dan di antara sunnah wudu ghuslul kafaini, mencuci dua tapak tangan. Barusan dicontohin. Li anna Utsmana, karena bahwasanya Sayyidina Utsman menantu Nabi 2 kali. Pertama dengan Zainab meninggal, ganti lagi dengan Ruqayyah. Gitu. Waktu meninggal tuh Zainab, Nabi kawinin lagi sama anak putrinya yang kedua. Meninggal lagi. Kata Nabi, kalau saya masih punya anak gadis, saya nikahkan lagi sama Utsman anak saya. Sayang anak saya udah habis. Saking solehnya itu Utsman. Sampai Nabi ngambil mantu 2 kali. Ya. Dulu waktu kita masih bujangan, kagak ada yang mau ngambil kita mantu ya. Kita mau cari-cari sampai setengah mati ya baru dapat. Itu Utsman, saking solehnya dipungut mantu 2 kali. Wasofa li anna Utsmana, karena bahwasanya Utsman wa Aliyun dan wa Aliyun radhiyallahu anhuma wasofa. Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali mensifati itu menceritakan, wasofa menceritakan, mensifati wudu'a akan wudu Rasulullah, ceritain wudunya Rasulullah bagaimana. Emang dia yang dekat. Sayyidina Utsman Sayyidina Ali itu dekat. Bahkan kalau Sayyidina Ali dari kecil diambil. Dia punya paman namanya Abu Thalib. Abu Thalib itu salah satu punya anaknya banyak, tapi susah finansial. Anak banyak, susah finansial. Diambil atuh, diangkat anak sama Nabi, namanya Ali. Nabi punya anak namanya Fatimah, masih kecil dinikahin sama Siti Fatimah, jadi keluarga. Gitu. Ini Utsman nama Ali menceritakan wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fagosala, maka Utsman dan Ali mencuci aliyada akan tangan salasan 3 kali. Kocok-kocok tangannya 3 kali, ke depan, belakang, balik 3 kali kocok-kocoknya. Ya. Jangan begini. Kalau begini ini setan dulunya. Dulu setan waktu turun dari surga tuh begini. Ya. Kan emang enak begini ya. Duduk ya kalau begini enak tuh ya. Iya gini enak. Enak gitu. Begitu setan tuh waktu dia turun tuh begitu. Menandakan orang putus asa. Ya. Udah enak di surga, sampai diusir. Maka diambil dari belakang, gosok-gosok. Jangan dari sini, biar enggak niru setan maksudnya. Niru aja nggak boleh, apalagi ngikutin. Salasan 3 kali. Rawahu meriwayatkan akan dia hadis Asy-Syaikhani,
Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa minha, dan di antara sunnah wudu al istinsyaku, masukin air ke hidung. Ambil air, sedot, buangnya ke kiri, gitu. Ambil air, sedot, gitu ya. Jangan ininya doang dicolek-colek. Ya. Lima soha, karena ada hadis yang soheh. Min kaulihi, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yuqarribu wudu'ahu wadu'ahu summa yatamadmadu summa yastansiku wa yastansiru illa jarat khatayahu fihi wa khayasimuhu ma'al ma'i. Lima soha, karena ada hadis yang soheh. Min kaulihi, dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma minkum, tidaklah kalian, min ahadin min ahadin, dari salah seorang, yuqarribu, yang didekatkan, wudu'ahu, air wudunya, dideketin air wudunya. Kalau orang dulu kan wudu pakai ember. Kalau sekarang udah enak, tinggal puter keluar airnya, udah enak. Sumaya tamad madu, lalu ia berkumur-kumur. Ia ambil air kumur-kumur dan mubalaghah, ke atasin, buang ke kiri. Kecuali kalau lagi puasa, nggak usah didengak, nggak usah, kumur-kumur aja. Kalau nggak puasa baru ada mubalaghahnya. Kudu diinget-inget nih. Dan kudu dikerjain lagi buru-buru biar kagak lupa. Kita malas ngerjain yang sunnah-sunnah. Summa yastansiku, kemudian ia masukin air ke hidung. Kumur-kumur, yastansiku, masukin air ke hidung, sedot. Gitu. Wa yastansiru, dan ia keluarin air dari hidung. Yastansiru namanya. Disempretin namanya kalau kita ya. Digituin tuh ya. Kalau dulu biasa aja tuh begitu tuh, gitu biasa ya. Sekarang lagi ngumpul jangan coba-coba begitu, orang minggir. Dulu batuk biasa, sekarang kita batuk depan orang minggir gitu. Nggak jelas apa yang ditakutin tuh, nggak jelas. Tapi emang udah begitu keadaannya. Nanti kita cerita sama anak cucu kita nanti. Dulu tahun 2000, waktu ayah masih, kakek masih gagah, pernah ada kejadian begini kita ceritain. Dia udah cuci kumur-kumur, masukin air ke hidung, dia keluarin air dari hidung, ila, kecuali pasti jarot akan mengalir khotoyahu, dosa-dosa fihi, mulutnya, keluar dosa-dosa mulutnya. Jarot mengalir, keluar khotoyahu fihi, dosa-dosa mulutnya. Wa khayasimuhu, dosa-dosa hidungnya, ma'al ma'i, bareng bersama air. Ya, dosa mulut banyak tuh, kita biasa ngomongin orang, bisa gosip, bisa ngomongin yang jelek, bisa ngomongin yang kotor. Banyak dosa kita dari mulut. Insya Allah dengan wudu rontok. Hidung juga begitu ya. Kita sering banget ngendus ngendus bau wangi perempuan yang lagi jalan. Wangi kita endus. Kita nggak peduli bini orang, bini siapa kek, asal wangi kita endus aja udah. Wangi banget tuh orang baunya. Gitu. Apalagi kalau kita ingat yang dulu-dulu waktu kita masih remaja, ya. Panjat pinang apa pinang dulu? Panjat pinang apa pinang panjat? Nah, kalau panjat pinang dipanjat dulu baru dipinang. Kalau pinang panjat dipinang dulu baru dipanjat. Kita suka terbalik tuh. Panjat pinang. Panjat dulu ya.
Ya waktu kita remaja dulu. Ya, sekarang sih udah kagak lagi ya. Agak salah. Sekarang suruh cium tangan bini kita tampar ya. Dulu waktu pacaran kita mau cium tangannya. Sekarang kita mau cium, suruh cium tampar kita ya. Bang cium tangannya. Udah ogah. Ya. Deketin kita nggak mau ini ya. Sonon gue lagi gerak sonon. Ngalamin. Dulu waktu pacaran Orang lagi durah. pengen mau ketemu pas ini deketin bininya ini diomelin orangnya. Gerak. Dulu sayang banget sama bini. Kesandung dikit dibeliin santoplas. Iya. Dibuka dipakai. Sekarang kalau kesandung habis itu omelinnya. Udah jempolnya berdarah kita marah-marahin lagi. Udah tua kotok loh. Kotok ayam. Emang salah bini juga sih. Bini juga yang salah. Gitu. Kalau dia mau kondangan rapi banget, wangi banget. Gitu ya. Pas sampai di rumah kebalikan sama tadi kondangan. Ada orang suami istri kondangan sampai tengah jalan balik lagi yuk. Bang udah deket lagi bang. Pokoknya balik dah nggak jadi kondangan. Sampai di rumah pembukaan tuh bini, pakaiannya dibukain, gelang dibukain, semua dibukain. Balik lagi nya kondangan. Ini apa begini sih bang? Tadi tengah jalan ngajakin pulang nggak jadi. Sekarang udah dulu ngajakin. Tadi di jalanan lu cakep banget. Pas di rumah aja ini pakai daster udah seminggu nggak dicuci. Balik lagi. Daster nggak dicuci dipakai. Masih ada apakah kata bini yang kayak begitu ya? Ada. Salah nyeritain kita ini. Coba aja lihat. Kalau kita mah keren terus. Ay bener kita main dulu kan nih. Bener pulsa sama keren dulu. Emang orang lagi ogah aja kawin ceritain begini tambah ogah dia. Dapat itu kena si uduk. Jangan bilangin kalau mau ke warung mau ke pasar jangan pakai wangi-wangian. Nanti diendus orang laki lain hukumnya haram. Bilangin ajarin begitu. Kalau pakai wangi mau dandan depan suami gitu. Kudu diajarin tuh begitu. Bini kalau nggak diajarin susah. Sebab kata Nabi dia diciptain dari sini nih. Dari tulang rusuknya Nabi Adam. Ya, dia kan tulang rusuk bengkok begini nih. Iya. Ya. Kalau dilurusin dia patah. Kagak dilurusin dia bengkok terus. Kudu ngajarinnya pelan-pelan. Dosa neng pakai wangi-wangian keluar. Ntar ada laki-laki lain dus gitu. Kudu dibilangin tuh begitu. Kalau mau keluar pakai baju jelek, jangan baju yang bagus. Yang bolong-bolong. Jangan dibalik. Depan suami pakai daster bolong. Suruh mata lampu merah. Pas mau ke pasar aja dah pakai pakaian yang bagus. Kudu diajarin tuh bini kita begitu. Ya. Siapa itu? Aduh, udah salah. Kudu minta maaf sama Yudi ya kita lagi ngomongin bini ini. Kudu minta maaf. Lanjut. Ya walaupun nggak ada kan nanti bakalan ada. Iya benar. Nanti bakalan ngajarin juga. Siapa tahu habis Januari ini ya. Iya jadi. Bisa aja. Amin. Allah Maha Kuasa. Tahu aja. Allah Maha Kuasa.
cuman ngirimin bidadari dari Rawa Kalong ke sini gampang. Pas saya ngobrol kalau enggak. Deket jaraknya. Jangan 1, 2, 3 Allah mampu. Gitu aja. Yang penting mah niat kenceng gitu Iya. aja. Janda yang penting rasa perawan usah dia. Jangan tawarin janda, jangan. Rasa perawan. Yang masih perawan tawarin. Seleranya tinggi ya. BCL aja dia tolak. Mana dia bacaan kita? Bacaan jadi hilang. Rawahu meriwayatkan akan dia hadis Muslimun oleh Imam Muslim. Kalau ini Mustafa, ini Muslim lain lagi. Mustafa itu salah satu nama Nabi. Kan ada 204 nama Nabi. Salah satunya Mustafa. Ada untungnya. Jadi kalau dia nyolong apa-apa nggak boleh digebukin. Mengapa? Ada nama Nabi dalam diri kita, dalam diri dia. Jangan digebuk. Itu pelan aja, jangan nyolong ya Neng. Ada Ambil Mas. untungnya, ya. Jangan kalau dia berbuat salah jangan digebuk, ada nama Nabi Muhammad. Mustafa itu kan nama Nabi Muhammad. Begitu untungnya. Tambahin kalau di Malaysia laki perempuan depannya pasti Muhammad. Walaupun laki perempuan Muhammad Fatimah, Muhammad Dewi, begitu. Itu Malaysia. Kita di sini udah nggak jelas ya. Kita mau cari nama anak yang Muslim susah banget. Edo. Sisil. Udah tahu nama bau Indonesia juga kagak. Apalagi berbau Islami, itu udah kagak dah. Wa minha, dan setengah dari sunnah wudu mashu menyapu, mengusap. Jami'ir ra'si, seluruh kepala. Oh, ini contohin yang kemarinnya. Udah banyak tuh, nggak usah dicontohin lagi, tinggal bacain aja. Kemarin nyontohinnya udah gitu. Kecuali si Mus, datangnya telat mulu. Ya. Udah mulai miring dia ngajinya dah. Singit. Mulai miring. 5 soha, karena ada hadis yang sahih. Anna Abdullah bin Zaidin, bahwasanya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu wasofa, menceritakan wudu'a, akan wudu Rasulullah. Abdullah bin Zaid menceritakan, wasofa menceritakan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lagi ngajarin orang. Abdullah bin Zaid ngajarin orang tentang wudunya Nabi. Wudunya Nabi begini nih. Pamasaha, maka ia mengusap roksahu, kepalanya, biyadaihi, dengan 2 tangannya. Tuh diingat-ingat, 2 tangannya. Tempelin di tempelengan, tarik ke belakang, balikin lagi ke depan. Begitu. Enggak begini, enggak. Ya. Ini orang ngarang aja kayak begini. Ya. Enggak bisa dikarang-karang. Kalau ibadah kudu dicontohin. Enggak bisa dikarang-karang. Fa'aqbala, maka ia memajukan bihima, 2 tangannya. Majuin 2 tangannya. Ini tadi. 2 tangannya dimajuin. Tempelin, majuin. Begitu. Wa adbaro, dan dia mundurin. Gitu ya. Bolak-balik dah gitu-gitu tuh. Maju mundur sampai 3 kali. Kudu begitu. Kalau mau setengah dikit begitu. Taruh aja. Jangan geli sama air. Jangan geli. Rawahu, meriwayatkan akan dia hadis Asy-Syaikhani oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Wa minha, dan di antara sunnah wudu mashul uzunaini, mengusap dua kuping. Ambil air, isiin air, tangannya dikeprok. Nah, lubangnya digini-giniin. Nanti jempolnya diginiin. Kameranya mana kameranya? Begitu. Udah begitu, udah 3 kali, ambil, dibasahin tangannya, ditekep. Jarinya dibasahin, dicelek lubangnya 3 kali. Oh begitu ya. Dikeprok dulu sama air, di lubangnya diginiin, jempolnya diginiin, diurut begitu. Nanti kalau udah selesai 3 kali, dibasahin tangannya, ditekep 3 kali. Nah udah selesai lubangnya itu 3 kali juga. Ya. Jangan begini. Oh iya kayak saya. Jangan begitu, jangan. Oh gitu. Ya. Cepet-cepet ah. Ini belum 2 menit udah keluar dari kamar mandi. Jilat khusus namanya. Jangan begitu lagi mus, wudunya mus. Wudu dirubah. Kamu udah dipanggil ustad. Mus kalau yang wudu kan dipanggil ustad. Ya. Kudu dirobah gitu ya. Dicelek kupingnya, enak jadinya adem. Zahirihima, bagian dalamnya udah dicontohin tadi. Wa batinihima, bagian zahirihima, bagian luarnya kuping. Wa batinihima, bagian dalamnya kuping. Bima'in jadidin, dengan air yang baru. Ambil air, tuh ambil air baru nenek ngambil. Gitu. Ya. Namanya air baru kalau ngambil lagi. Tadi kan tangan kita basah nih. Kudu ngambil air baru, jangan yang tangan kita basah dipakai. Bima'in jadidin, dengan air baru. 5 ruya, karena ada hadis yang diriwayatkan, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha, mengusap ra'sahu, akan kepalanya Nabi, wa uzunaihi, dan mengusap 2 kupingnya, zahirihuma, bagian luarnya kuping, wa batinihima, bagian dalamnya kuping. Wa adkhala, dan memasukkan oleh Nabi usbu'aihi, 2 telunjuknya, fi hujrai uzunaihi, di lubang 2 kupingnya. Tadi dicontohin gitu ya, tuh dicelek. Ini belum kita praktekin nih. Ya, nyelek lubang kuping. Rawahu, meriwayatkan akan dia hadis At-Tirmiziyu, oleh Imam Tirmizi, Turmuzi. Wa minhu itu ya. Iya. Nah, itu maknya kayak kelebihan. Wa minha, maksudnya begitu. Itu wa minhuma, cetak. Kalau zaman dulu kan yang nyetak kitab kiai. Jadi sebelum dicetak diperiksa dulu. Kalau sekarang nyetak kitab Cina, cetak aja, yang Cina nggak ngerti. Mau salah mau kagak, dibenerin. Kayak yang atas no, kan yang atas minha no. Nah, kayak begitu nulisnya. Di pinggir, jangan di situnya dibetulin. Entar dikurung. Wa minha, dan sebagian atau di antara sunnah-sunnah wudu, tahlilu, menyelat-nyelati asabi'i, jari-jari, yadaini, 2 tangan, warijlaini, dan 2 kaki. Tadi dicontohin. Kalau tangan begitu, dari belakang. Gitu. Kalau kaki, ini kaki nih, ya, tuh digituin. Pakai kelingking. Gitu. Kan jari-jari kaki sama ini ya, sama kita. Dibalikin begini kaki nih, kita balik aja gitu. Kalau nggak duduk nggak bisa nih. Iya. Ya, emang kudu duduk, kudu mah. Ya kalau di rumah kita enak, kita beli aja bangku plastik. Ya. Begitu-gituin. Rawahu belum ya?
Lima ruya karena ada hadis yang diriwayatkan. Anan Nabiya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala pernah bersabda. Lilaki tibni Subrati, kepada Lakit bin Subroh, asbigil wudu'a wa khalil bainal asabi. Asbigi, ratain olehmu al wudu'a, akan wudu, ratain dulu gitu ya, gitu, ratain mukanya dulu. Kalau kita lagi basuh muka tuh mukanya diratain. Kalian tuh nyuci kuping tuh kalau basuh muka tuh basuhin tuh kupingnya juga gitu-gituin. Jadi kalau kita basuh muka 3 kali, kuping kita usap berapa kali? Kan nyuci muka 3 kali, sekalian ngusap kuping berapa kali tuh? 3. Ntar nyuci kupingnya 3 kali, nekep begininya 3 kali, nyelepnya berapa kali jadinya ngusap kuping tuh? 12 kali nyuci kuping jadinya. Kudu dipraktekin tuh ya, kudu inget begitu nanti buat ngajarin cucu atau buat ngajarin bini nanti ya. Namanya kalau bini masih baru kan enak ngajarinnya ya. Kalau masih baru enak ngajarinnya. Manten baru. Programnya udah Nah, yang lama mau berantem saya. Yang lama berontak gitu. Wa khalil, dan selat-selati bainal asabi'i, antara jari-jari. Rawahu, meriwayatkan akan dia hadis Abu Dawuda, oleh Abu Dawud, wa Tirmiziyu, dan Imam Tirmizi, bi isnadin, dengan sanad sahihin, yang sahih, sanadnya sahih, jadi hadis sahih gitu. Sanad tuh begini, dari saya nih, saya fulan sampai ke sahabat sampai Rasulullah, itu namanya sanad begitu. Nah kalau ngaji memang begitu, yang sanadnya nyampe sama Nabi gitu. Jangan yang sembarangan aja, kudu ngaji yang sanadnya begitu. Ya kayak orang Banten gitu kalau ngaji. Orang Banten kalau ngaji itu agak katanya kurang bagus. Diperiksain guru. Ya guru, kitabnya nggak ada catatan ini. Berarti guru belum ngaji. Nggak jadi ngaji. Kalau nggak punya catatan. Kalau yang kitabnya ini hitam gitu ya, banyak catatan, itu berarti kiai udah ngaji nih. Baru mau ngaji. Gitu. Kudu begitu, adil ya orangnya jadinya. Kudu yang udah gurunya udah ngaji, kudu yang silsilahnya nyambung. Ditanyain, guru dulu ngajinya sama siapa ya? Nah, diceritain guru saya ini, diurut gurunya terus diurut sampai sama sahabat, sampai sama Nabi. Itu namanya sanad yang kayak begitu. Kalau kita ngomongnya silsilah gitu. Tuh kalau orang dulu ngajinya begitu sama guru yang begitu. Kalau orang sekarang sih udah nggak begitu lagi dah. Siapa aja yang ngajar Iqra, anak kita masukin aja ke situ dah. Asal dia ngaji Iqra nih gitu. Yang penting ngaji dah anak gua gitu. Udah nggak ngerti lagi. Namanya juga akhir zaman. Akhir zaman ya begini keadaannya. Wa minha, dan di antara sunnah wudu taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan. Kaki bisa duluin kanan. Tangan bisa duluin yang kanan. Alal yusro, membelakangkan yang kiri. Jadi ala tuh artinya membelakangkan gitu. Mendahulukan yang kanan, alal yusro, membelakangkan yang kiri. Ya, tangan kanan dulu. Tapi kalau muka nggak boleh itu, jangan kanan dulu, pipi kanan nih. Aku niat tuduh, nggak begitu. Nggak begitu. Ya. Dia bisa satu dia mah. Ini yang ada 2 nih, tangan ada 2, bisa kanan dulu, kaki itu kanan dulu. Kalau pipi nggak usah, barengin aja. Kuping juga ada 2, bisa kanan dulu, itu ya, itu bisa. Kalau muka enggak,
Kepala juga begitu, langsung aja udah, nggak usah kanan dulu. Emang palanya di sini. Ini nggak ada kiri, nggak kepake. Kudu dilihat itu rekamannya yang dicontoh-contohin itu. Ya. Ini nonton YouTube mahal, jarang dilihat. Banyak yang nonton, Mos. Banyak. Ada yang hampir 200 ya? 100-an, iya hampir 200 ada. Ya orang masih ada orang bener yang mau nonton gituan ya. Kadang diapit kita mau. 10 yang majang tuh. Yang majang dada. Yang di bawahnya lagi madang itu ya, itu. Main gede-gedean pinggul gitu ya. Anak remaja mana mau nonton. Durusul fikih lewas. Kalau dia itu ini ya. Nih. Remaja tuh. Tapi walaupun kita tua nih, kalau sama yang begitu-gitu kita masih makin demen maksudnya ya. Walaupun udah tua. Sekmil udah itu. Makin demen kita herannya apa ya? Ya Allah. Sekmil udah susah. Kita ngomong itu, ya namanya juga akhir zaman gitu ya. Maaf ya Yud ya, maaf. Saya lupa mulu ngomongin ke arah sono mulu ya. Nggak apa-apa bosan, dia udah kali juga. Enggak, kalau kita lagi ngomongin lemongan dia ngulet begitu ya. Doain. Cecer. Ntar juga dia mau juga, dia pegel dia mau juga ntar ya. 5 soha karena ada hadis yang soheh. An Aisyah dari Aisyah. Siapa Aisyah? Istri Nabi satu-satunya perawan. Satu-satunya perawan. Makanya bapaknya namanya Abdullah. Dipanggilnya Abu Bakar. Bapaknya perawan. Masih kecil dikawinin sama Nabi, tapi nggak ditidurin. Ya umur 9 tahun dikawinin sama Nabi, nggak ditidurin. Nanti pas udah gede baru tidurin. Kawin aja dulu, nikah dulu. Kayak Fatimah sama Ali, itu kan sama-sama kecil. Tadi mantunya Nabi tuh, Sina Ali. Nah, Fatimah anak Nabi masih kecil, dikawinin aja. Jadi keluarga. Maksudnya itu supaya jadi keluarga. Ntar udah gede baru dibilangin, ini laki lu nih, gitu. Mana? Nih, gitu. Boleh begitu. Cuman ribut kayak Chef Fuji sama si Ulfa dulu. Ulfa 12 tahun, Fuji udah tua. Dikawinin ribut. Dalam Islam boleh dipenjara Chef Fuji. Ya. Iya begini dah. Mau diapain lagi? Kalau kita ngomong juga nanti kita nih ciduk. Ya. Kita diam aja dah. Ya. Habibana. Habibana lagi diapain? Kena juga diciduk. Apalagi kita. Udah berani dah saya ngomong jauh-jauh. Ya. Durusul fikih aja kita mah. Durusul fikih biar selamat dunia akhirat. Qalat berkata Aisyah. Karena Rasulullah adalah Rasulullah. Dia tahu banget emang suaminya. Ya, yang paling cemburu. Paling cemburuan dia nih. Pada malam 13, 14 dan 15 Sa'ban nyari-nyari. Tanggal 13 Nabi nggak ada, cari-cari di rumah bini yang lain. Begitu. Malam ke-14 dicari lagi, nggak tidur di rumah Rasulullah, nggak ada. Pasti di bini yang lain, gitu. Pasti bini yang lain. Malam ke-15 juga begitu dicari. Akhirnya keluar juga, dicari-cari Rasulullah, ada di Baki. Di makam Baki, Rasulullah lagi duduk aja begini. Jadi nisfu Sa'ban itu 3 kali. 3 malam. 3 malam 13, malam ke-14, malam ke-15. Jangan malam ke-16. Namanya bukan nisfu, nipu. Ketemu di Baki. Kenapa? Disusulin. Kirain kali ketemu bini yang lain begitu ya. Tandanya dia cinta deh tuh. Kalau kita sih mau pulang jam berapa juga bini gitu udah rela aja udah.
Kagak dicari-cari pisan gitu mah ya. Kalau pisau dapurnya hilang dicari-cari. Lakinya mau pulang jam berapa juga nggak ada, nggak cari-cari. Mus nginep di sini nggak tegur. Karena Rasulullah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'jibuhul tayammuna, yu'jibuhu menyukai, demen banget. Nabi itu demen banget tayammuna, membuat kanan gitu. Membuat kanan tuh yang kanan dulu. Ya. Siapa yang menyusuin Nabi? Suwaibah Aslamiyah ya. Masih ingat gitu? Suwaibah Aslamiyah. Datang dari kampung lain. Biasa di kampungnya paceklik, susah nyari kerjaan. Datang ke kota Mekah. Kota datang. Sama teman-temannya banyak. Tapi teman-temannya cantik-cantik, gemuk cantik. Jadi dapat Suwaibah Aslamiyah kurus, rata. Piki Burki kalau jadi kita nih. Rata aja begini ya. Maaf ya Piki Burki. Nggak ada yang mau muliin. Akhirnya ada kakeknya Nabi Abdul Muthalib di depan rumah lagi gendong-gendong cucunya. Pak, anaknya saya cucuin ya. Bukan, saya susuin ya. Bukan anak saya nih cucu. Iya, siapa keda? Udah mau maghrib. Baru dapet. Kata Abdul Muthalib, mau nyusuin cucu gua lah, apa yang mau dipakai buat nyusuin, rata kayak begitu. Tapi Nabi udah terlanjur digendong. Mau. Si ibu ini punya anak namanya Domuro. Kalau dia nenen pakai yang kiri itu si Domuro. Nabi nggak mau kalau itu pakai yang kiri, maunya pakai yang kanan. Itu dari bayi Nabi itu udah demen sama yang kanan. Makanya yuk jibuhu, sangat takjub tuh, sangat takjub berarti menyukai banget. Tayamuna, menganankan sesuatu. Dari bayi emang udah begitu. Pakai celana kanan dulu, pakai baju kanan dulu, pakai sendal sepatu kanan dulu. Kita suka lupa, kecuali turun dari bis kiri dulu ya. Dulu jatuh. Sama nongkrong di WC tuh pakai kiri ya, jangan pakai kanan. Tuh Nabi suka banget sama gitu. Fi sya'nihi, pada segala urusannya, pada segala keadaannya. Keadaan apa aja Nabi, bukan wudu doangan, kanan dulu, kullihi seluruhnya. Fi tahurihi, di dalam bersucinya. Wa tarajjulihi, dan membasuh kakinya. Wa tanaqulihi, dan memakai sendalnya. Memakai sendalnya juga kanan dulu ya. Rawahu, meriwayatkan akan dia hadis as-Saikhani oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa minha, dan di antara sunnah wudu at-taslisu 3 kali. Fil ghusli, di dalam basuhan. Wal mashi, dan di dalam sapuan. 3 kali. Kalau membasuh, air kudu ngalir. Kalau menyapu, air nggak pakai ngalir gitu. Kalau basuh diganti pakai nyapu, nggak jadi. Tangan kita basah nih, kita nggak ambil air. Aku niat wudu untuk sholat, nggak jadi, karena diusap namanya. Tapi kalau kepala kan disapu gini. Sekarang ya mekeran kita giniin kepala kita, gitu, namanya dibasuh. Sapu kita ganti mau basuh, ya lebih bagus. Jadi wudunya. Tapi kalau basuh diganti mau usap nggak jadi. Aku niat wudu, nggak jadi. 5 sahih, karena ada hadis yang sahih. An Utsmana, dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu.
Radiya meredoi Allahu oleh Allah anhu daripada Utsman. Annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa berwudu Nabi salasan 3 kali. Salasan 3 kali. Rawahu Muslimun. Meriwayatkan akan dia hadis oleh Imam Muslim. Wa minha dan di antara sunnah wudu tatwilul gurrati memanjangkan gurrah. Wa tahjili dan memanjangkan tahjil. Kalau tahjil itu melebihkan muka. Jadi kalau muka sampai sini kita lebihin sampai sini leher. Gitu. Itu namanya tahjil. Kalau tangan kita sampai lebihin ke sini namanya gurrah. Kaki sampai mata kaki kita lebihin sampai betis namanya gurrah. Melebihkan dari batas anggota wudhu itu namanya gurrah dan tahjil. 5 soha karena ada hadis yang soheh. An kaulihi dari perkataannya Nabi, dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ta'ti ummati yaumal qiyamati gurran muhajjalina fi min asaril wudu'i. Faman istata'a an yutila gurratahu falyaf'al. Rawahu Syaikhani. Ya'ti akan datang ummati umat saya. Nanti dibangkit umat Nabi. Yaumal qiyamati pada hari kiamat. Gurron dalam keadaan gurrah. Muhajjalina dalam keadaan muhajjalin. Cahaya mukanya lebih gitu. Cahayanya. Tangannya lebih cahayanya sampai sini. Cahaya kakinya lebih sampai betis. Nanti dalam keadaan begitu dia. Umatnya Nabi itu. Min asari dari bekas wudu. Maka kudu dilebih-lebihin. Kaki sampai betis. Muka lebihin sampai ke leher. Ya. Nah kan kalau orang dulu mah di akhir wudu pakai ini bahasa juga nih. Tuh diusapin air gitu. Ya, orang dulu nih. Sekarang udah gak ada yang praktekin nih. Dianggap hadisnya palsu gitu. Terus tengkok pakai air diusap gitu. Orang dulu. Dianggap hadisnya palsu, jadi nggak dipakai lagi. Ini namanya juga orang sekarang tukang malsuin hadis. Itu ya. Kalau Imam Ghazali nggak begitu, Imam Ghazali mah. Kalau orang sekarang tuh, ini hadis sahih. Ini hadis hasan. Imam Ghazali nggak mau gitu. Ya Rasulullah, tolong ke rumah saya sebentar. Datang Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Mau nanya ya Rasulullah. Nih orang pada ribut nih. Orang pada ribut nih hadis. Katanya nih hadisnya begini nih. Ini bener nggak waktu dulu engkau ngomong seperti ini? Nabi bilangin, iya saya pernah ngomong kayak begitu. Oh berarti hadis sahih. Ghazali. Luar biasa. Yang kalau salam Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikum warahmatullahi. Di kupingnya Nabi jawab Waalaikumsalam. Kita sampai sekarang sholat nggak ada yang jawab ya. Andai juga ada yang jawab gitu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi Waalaikumsalam. Lari kita. Gitu. Kalau sampai dijawab sholatnya bener tuh. Kalau sampai sekarang belum dijawab juga, ya kudu diberesin lagi sholat kita. Kudu dibenerin terus latihan sholat kita. Mana barusan tuh? Nah. Min asaril wudu'i dari bekas wudu. Pamanistato'a siapa orang yang mampu an yutila bahwa ia memanjangkan gurrotahu gurrohnya faliyab al hendaklah ia lakukan. Kalau dia mampu panjangin gurrohnya sampai leher sini, ya sampai sini, lebihin kaki sampai betis, dia bisa tuh lakukan gurroh begitu, ngelebihin sampai betis, sampai lebih dari sikut, faliyab al maka hendaklah ia lakukan itu.
Rawahu Syaikhani, meriwayatkan akan ia hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa minha qiraatul wudu'i. Di antara sunnah-sunnah wudu membaca doa ba'dal wudu'i, sesudah berwudu. Wahia, adapun dia doa sesudah wudu, asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalahu, asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalahu, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabina, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Segitu doanya. Panjang ya? Jangan begini, jangan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin ya, gitu. Kalau di Wasiatul Mustafa suruh tambahin, baca inna anzalnahu fi lailatul qadr 10 kali. Ini maksud inna anzalnahu fi lailatul qadr wa adraka ma lailatul qadr 10 kali, bulak-balik gitu ya. Baru usap mukanya. Habis baca doa ini baru usap. Jadi lama tuh orang ya. Kalau zaman dulu begitu, bawanya bakyat, pakai sendalnya, bakyat, angkat tangannya lama banget depan rumah begini ya, lama banget begini. Baru diusap mukanya. Adil-adil orang dulu. Angkanya air wudunya pada manjur kan begitu orang dulu adil. Kita mah enggak. Itu aja udah. Cepet banget. Ngaku bos. Hah? 5 soha. Masih gitu dulu dah. Panjang ya. Panjang. Situ dulu.